There's not much to do. Burung puyuh dalam belukar, belukar tempat persembunyian. Rezeki tidak akan tertukar, masing-masing punya bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Jadi kali ini tuh aku mau food prep teman-teman. Jadi setelah pulang pasar gitu ya, sebelum aku food prep aku tuh mau jemurin pakaian dulu. Karena tadi tuh sebelum aku ke pasar aku tuh udah nyuci teman-teman, cuman aku nggak sempat buat ngejemurin karena aku tuh buru-buru ke pasar. Dikarenakan memang pasar di daerah tempat tinggal aku ini tuh dia itu bukanya agak pagi teman-teman, dan juga pasarnya tuh nggak terlalu lama. Makanya daripada aku kesiangan ke pasar ya mendingan aku ntaran aja gitu yang ngejemur pakaiannya. Makanya setelah pulang pasar baru deh aku jemurin. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke videonya aku kasih informasi dulu ya. Kalau video aku hanya aku upload di fanspage aku dan juga di channel YouTube aku ini paling utama ya teman-teman. Dan fanspage aku itu fanspage Facebook ya teman-teman, namanya itu Bunda Twin Rumah Kayu. Jadi kalau misalnya video aku ini diupload di fanspage Facebook yang lain, atau di halaman Facebook yang lain, atau di akun Facebook yang lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu, dan aku akan sematkan salah satu akun palsu yang sudah mencuri video aku di layar ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang punya Facebook, aku minta tolong dengan sangat untuk dibantu laporkan akun tersebut ya teman-teman, agar akun tersebut bisa di-banned oleh pihak Facebook. Nah teman-teman, kali ini tuh aku jemurin pakaian yang lumayan banyak ya teman-teman. Ya pokoknya kalau misalnya punya anak kembar itu ya wajar sih pakaiannya banyak, apalagi kan anak-anakku itu yang di siang hari itu nggak pakai pampers, dan mereka menggunakan pampers itu hanya di malam hari ketika mau tidur. Oke, setelah jemur pakaian di sini aku lanjut aja mau keluarin dulu isi belanjaan aku ya teman-teman. Ini tuh kayak ada tempe gitu ya, terus itu ada ikan, ada buah gitu. Pokoknya aku tuh kalau misalnya ke pasar belanjaan aku tuh nggak yang terlalu banyak-banyak banget sih teman-teman. Pokoknya ya tergantung aja berapa gitu ya keperluan aku gitu ya. Walaupun aku budgetkan itu udah agak lebih, kalau misalnya nggak habis ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti kalau misalnya kurang, ada yang kurang gitu ya, bisa beli di warung misalnya tambahan itu, atau telur ataupun ikan sarden kayak gitu ya. Nah di sini aku udah keluarin untuk semua belanjaan aku ya teman-teman dari dalam keranjang, dan di sini tuh aku mau ngopi dulu sedikit gitu ya. Pokoknya di sini tuh kalau misalnya food prep itu enaknya sambil ngopi. Dan di sini aku food prepnya itu di meja kompor aku ini aja ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh udah minta tolong sama Pak suami beberapa waktu yang lalu, kayak udah dari lama sih teman-teman, pengen ditambahin satu lampu lagi pas di dekat meja kompor ini. Jadi pas aku masak itu kayak di dalam wajan itu nggak berbayang-bayang gitu loh teman-teman. Cuman kata Pak suami udahlah nanggung katanya gitu ya. Atau juga bentar lagi kan dapur ini mau direnovasi kata Pak suami. Jadi nanti aja diperbaiki perlampu-lampuan ketika renovasinya udah beres katanya gitu. Jadi ya udahlah gitu ya teman-teman. Sekarang ini kalau misalnya aku mau record video ya harap maklum-maklum aja kalau misalnya di bagian area sini pencahayaannya itu kurang. Nah teman-teman, di sini aku langsung aja ya mau mulai food prep. Nah ini aku metik-metikin cabai, terus itu tadi aku udah pindah-pindahin ikan ke dalam food container gitu ya. Ada ikan teri, ada ikan rebus juga, ada tempe juga udah aku pindah-pindahin. Sekarang aku mau petik-petikin cabai ini. Aku beli cabai merah itu agak banyakan ya teman-teman. Aku belinya itu setengah kilo karena sekarang kan cabai juga lagi murah ya. Terus juga memang biasanya ya teman-teman, aku itu kalau cabai itu memang pasnya itu kayak setengah kilo gitu ya, satu mingguan temen. Cuman kadang sih nggak habis ya, karena memang di rumah itu kalau misalnya nyambel ya terutama itu cabenya tuh harus banyak teman-teman. Kalau misalnya cabenya nggak banyak, biasanya Pak suami itu suka bilang yang masak ini pelit amat gitu ya kata Pak suami. Jadi ya kalau misalnya aku masak itu jangan heran kalau misalnya aku tuh masak tuh cabenya tuh banyak ya teman-teman, karena ya menyesuaikan dengan selera orang rumah. Berhubung sekarang itu cabai lagi murah gitu ya, aku nggak beli tomat dulu teman-teman. Jadi akunya banyakin aja cabenya gitu ya. Walaupun cabai ini tuh dibanyakin tetap kan dia nggak pedas ya. Jadi walaupun cuman cabai doang gitu, tetap anak-anak tuh bisa makan. Dikarenakan memang cabai merah itu kan bukan tipe cabai yang pedas.
Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau ngupas-ngupasin jengkol juga, dan alhamdulillah nih teman-teman, aku seneng banget jengkolnya itu aku dapat yang tua-tua. Ada sih dapat yang agak muda sedikit gitu ya, cuman memang nggak banyak. Ya mudanya pun itu kalau buat lalap nggak bisa ya teman-teman. Yang mudanya itu ya buat disambel lah gitu. Cuman ya memang aku tuh seneng juga sih sebenarnya sama cabai yang agak muda tuh, jengkol yang agak muda, tapi jangan muda banget gitu. Karena sebenarnya kalau untuk lalapan jengkol aku tuh nggak terlalu yang suka banget sama jengkol dijadiin lalapan. Tapi kalau buat disambel gitu ya, nah aku suka. Palingan kalau misalnya jengkol yang buat lalapan itu ya sesekali aja ya aku doyan. Nah, jengkolnya udah beres buat aku kupas-kupasin. Lanjut sekarang aku mau pilih-pilihin jengkol yang tua-tua. Aku mau belah gitu ya teman-teman untuk jengkol yang tua-tuanya. Karena memang kalau jengkol yang tua ini, kalau misalnya dia itu banyak, keseringan itu aku rendam pakai air. Jadi kalau pas mau masak, dia itu kayak lebih empuk gitu ya teman-teman. Kalau misalnya udah direndam gitu di dalam air. Cuman karena ini tuh sedikit, aku nggak bakalan rendam ya. Ya udah biarin aja. Nah, sekarang aku lanjutin buat metikin cabai rawit nih teman-teman. Jadi dekat rumah itu kan cabai rawit itu udah buahnya itu udah mulai berkurang ya. Jadi kalaupun aku ambil itu palingan dapatnya itu sedikit banget. Makanya sini aku beli cabai rawit. Karena sampai sekarang aku tuh masih belum bisa makan itu tanpa cabai rawit yang pedes-pedes gitu, kayak kurang nikmat aja makan gitu ya. Jadi palingan kalau misalnya aku masak sambal itu pakai cabai merah doang, biasanya aku suka bikin sambal terpisah dari cabai rawit. Kalau Pak suami dia itu seneng teman-teman kalau misalnya sambal itu nggak pedes gitu ya. Tapi ya dia juga sama kayak aku, dia itu suka pedes. Tapi kalau bisa sambal itu jangan terlalu pedes. Jadi bikinkan sambal terpisah gitu ya cabai rawitnya, biar kalau misalnya mau pedes ya bisa diambil gitu. Tapi kalau dicampurin semuanya itu pedes gitu ya, nah Pak suami kurang suka. Ya pokoknya kalau misalnya aku masak di rumah itu ya menyesuaikan aja dengan selera keluarga aku. Metikin cabai rawit ini Masya Allah lumayan bikin kaki aku tuh pegel berdiri terlalu lama ya teman-teman. Karena kan cabai rawit itu kecil-kecil gitu ya. Terus juga dia itu banyak gitu kan, jadi agak pegel. Jadi sebenarnya di sini tuh aku metikin cabai rawitnya itu nggak semuanya aku videoin. Sebagian aku videoin, setelah itu aku langsung ambil cabai rawitnya terus aku pindah duduk di bawah ya teman-teman. Cuman ya nggak aku record lah gitu. Pokoknya begitulah perjuangan seorang konten kreator ya teman-teman. Kadang itu demi menghasilkan video yang jelas gitu ya, video yang agak enak dipandang gitu ya. Terkadang kita itu kayak harus nahanin kaki yang pegel berdiri segala macem teman-teman. Cuman ya memang itu semua kayak anggap aja resiko pekerjaan. Nah lanjut lagi, di sini aku juga ada kan beli sawi. Ini tuh aku beli satu ikat aja sih sawinya ya teman-teman. Terus ini aku mau sebagian aku potong-potongin, sebagian juga nggak aku potong-potong gitu ya. Cuman aku lepasin aja sih dari dari bonggolannya gitu, biar pas mau ngambilnya nanti enak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku potong-potongin langsung, biasanya itu tuh buat nasi goreng atau bikin mie goreng gitu ya, atau misalnya mau ditumis cepat. Kalau misalnya panjang-panjang itu ya nanti palingan juga buat dimasak tumisan atau nasi goreng juga sih ya. Cuman ya nggak apa-apa, nanti motongnya itu di belakangan aja. Nah ini bawang merah yang aku bilang aku beli yang murah ya teman-teman, bawang Peking atau bawang India ya mungkin namanya. Ini tuh aku pilihnya itu yang ukurannya itu yang sedang-sedang aja. Jadi aku belinya sekilo. Ya nggak bakalan habis sih minggu ini. Jadi kalau misalnya nggak habis ya minggu depan aku tinggal beli tambahannya aja. Itu aku juga ada beli kunyit, beli bawang putih, sama beli bunga kecombrang ya teman-teman. Nah di sini aku juga mau bersihin genjer. Di video sebelumnya itu pas aku belanja ke pasar kan aku ada beli genjer ya teman-teman. Jadi ini aku mau langsung siangin aja genjernya, langsung aku potong-potongin gini. Jadi nanti itu pas mau masak tinggal dicuci terus dicemplang-cemplung deh. Jadi kayak lebih simple. Udah lama banget sih teman-teman aku tuh nggak makan genjer ya, Masya Allah kayak udah kangen banget rasanya makan genjer. Cuman aku sendiri nggak tahu sih apakah Pak suami itu doyan atau enggak ya sama genjer. Tapi kalau aku sendiri doyan sama genjer teman-teman, apalagi dia itu ditumisnya pakai cabai rawit yang pedes gitu ya. Bisa juga ditambahin teri sedikit ataupun nggak ditambahin teri juga itu udah enak banget sih menurut aku. Kalian pernah makan genjer nggak nih teman-teman? Atau mungkin kalian itu bener-bener suka banget sama genjer? Boleh tulis di kolom komen ya. Atau juga mungkin di daerah kalian genjer itu nggak ada. Boleh juga pokoknya kalian tulis di kolom komen.
Nah teman-teman, untuk genjer ini apakah namanya itu sama seperti di daerah kalian atau mungkin punya nama yang berbeda? Boleh juga kalian itu tulis di kolom komen ya, biar kita itu bisa saling lebih tahu gitu ya teman-teman. Misalnya kalau selama ini aku tahu namanya ini genjer, siapa tahu di daerah lain namanya itu beda gitu kan. Jadi lumayan ya nambah pengetahuan. Oke, di sini aku lanjutin buat motong-motongin daun seledri nih teman-teman. Jadi sini aku nggak bikin stok frozen ya untuk si daun seledri sama daun bawang, karena kan ini juga cuman sedikit ya, palingan semingguan juga nanti bakalan habis ya teman-teman. Jadi aku potong-potongin gini aja, dan aku motongnya pakai gunting biar apa ya, biar mudah aja gitu ya. Lebih mudah sih kalau motongin daun bawang kayak gini tuh pakai gunting aja, karena kan dia itu juga lembek. Oke, next di sini aku mau langsung metikin juga untuk sayur kacang panjang nih teman-teman. Jadi kalau misalnya udah dipetik-petikin kayak gini ya, udah dipotong-potongin kayak gini, nanti pas kita mau masak itu kayak lebih mudah aja gitu ya. Kerjaan kita pas mau masak juga jadi lebih cepat gitu teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku tuh beli kacang panjang, pasti selalu aku petik-petikin kayak gini ya, biar memudahkan aja nanti aku tuh mau masak kayak gitu. Mohon maaf ya kalau misalnya ada suara berisik-berisik ketika aku dubbing ini, karena memang posisinya ini tuh anak-anak ada di dekat aku ya teman-teman, dan mereka tuh lagi main. Jadi siapa tahu nanti kedengaran suara mereka gitu ya, ngejatuhin barang lah, suara mereka berisik lah. Aku mohon maaf ya teman-teman. Nah aku sengaja ngajakin mereka dubbing di dekat aku, maksudnya pas aku dubbing aku ngajakin mereka di dekat aku, karena dari tadi mereka tuh berantem terus teman-temannya, aku sampai mumet gitu ya ngelihatnya. Makanya aku ajak aja mereka tuh deket aku gitu ya, biar aku tuh bisa ngawasin juga. Kacang panjang ini tuh menurut aku salah satu sayuran yang juga diapain itu enak ya teman-teman, kayak direbus, disambel, digulai juga enak. Nah ini dia nih teman-teman, untuk belanjaan aku minggu ini totalnya itu 121.000. Dan ini dia ya, untuk belanjaan aku itu aku ada beli genjer itu 1 ikat 3.000, ada sawi 3.000, kacang panjang harganya itu 2.000 ya teman-teman satunya. Terus aku belinya kan 2 berarti 4.000. Terus juga ada daun bawang 2.000, terus cabai merah 10.000, setengah kilo ya cabai merahnya itu 10.000. Terus ada pepaya 6.000, jengkol 1 kilo 18.000, tempe 5.000 3 potong gitu. Terus ada ikan keranjang itu harganya 20.000, ada ikan teri aku beli 15.000, satuan lebih ya itu ikan terinya. Ikan asin rebus 10.000, cabai rawit 5.000, bawang putih, kunyit dan kecombrang. Tadi itu aku belinya harganya itu 8.000. Bawang merah 1 kilo aku beli dengan harga Rp14.000. Jadi total untuk semua belanjaan aku ini tuh 123 ya teman-teman. Aduh salah, bukan 121 ya, tapi Rp123.000. Alhamdulillah dengan budget 123.000 udah dapat lumayan banyak nih teman-teman. Jadi kan aku ke pasar itu bawa uang 175 ya, jadi itu masih ada kembalian. Tapi kan aku juga ada beli sate, beli kue, beli jajanan gitu ya. Jadi budgetnya itu juga lumayan banget sih habisnya. Cuman sisa sedikit doang sih uangnya. Cuman nggak apa-apa, itu bisa juga buat jadi uang pegangan. Siapa tahu nanti tuh kalau misalnya ini tuh kurang gitu, jadi biar bisa beli di warung kayak telur, ataupun beli ikan sarden yang ukuran kecil gitu buat tambah-tambahan lauk. Nah sekarang lanjut aku susun aja untuk semua belanjaan aku ini ke dalam kulkas ya teman-teman. Pokoknya ini tuh udah kelihatan full kulkas tuh, kayak udah seneng aja gitu ya rasanya. Nah sekarang aku lanjutin buat masukin per bawang-bawangan ini ke tempatnya ya teman-teman, yaitu ke rak aku yang warna pink ini. Nah sini aku mau masukin dulu semuanya bawang-bawang ini. Aku tuh bener-bener lagi pengen banget punya rak bawang yang estetik itu loh teman-teman, yang kayu ataupun yang dari rotan itu ya. Nah itu aku lagi seneng banget tuh pengen punya gitu ya. Tapi ya ongkir kesini tuh mahal banget teman-teman, masya Allah. Padahal kalau harganya mah nggak terlalu mahal menurut aku ya, di bawah 100 ribuan. Tapi itu beneran teman-teman, aku tuh cinta dan suka banget gitu ya ngelihatnya. Kalau ada teman-teman yang punya tuh kayak aku tuh pengen banget gitu. Tapi sayang ongkirnya itu mahal teman-teman. Jadi ya udah dibiarin aja dulu, siapa tahu nanti sewaktu-waktu punya gratis ongkir gitu ya, jadi bisa beli.
Nah ini tuh untuk si pepayanya aku simpen di situ aja karena palingan itu nanti juga cepet dikupas gitu ya. Sekarang aku lanjutin buat nyapu nih teman-teman di dapur, dan jangan salfok kalau misalnya ada yang kelihatan nongol di kamera yaitu Pak suami, karena itu Pak suami tuh mau berangkat sholat Jumat teman-teman, tapi dia itu ngebantuin aku dulu buat nyapu di area depan gitu ya, karena memang aku tuh lagi sibuk banget. Pokoknya alhamdulillah banget ya, Pak suami tuh mau banget buat bantu-bantuin aku gitu ya, baik nyapu ataupun kadang itu ngurusin anak-anak. Barokallah. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banget ya buat kalian yang udah nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.